Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fira Heruni akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan anjak piutang. Anjak piutang merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Di negara-negara lain, usaha-usaha ini masih merupakan industri yang sangat baru, dimulai sekitar 1970-an. Perusahaan anjak piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika, kemudian menyebarkan ke Kanada sekitar tahun 1930-an, sampai kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Filipina. Kegiatan anjak piutang di Indonesia ini masih relatif baru. Eksistensi piutang dimulai sejak diluncurkannya Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20 1988 yang diatur dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Pengenalan anjak piutang dimaksudkan untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan. Berdasarkan Pakdes 20 1988 tersebut, kegiatan anjak piutang ini dapat dilakukan oleh multi finance company, yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha di bidang anjak piutang, sewa guna usaha, modal ventura, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. B. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah sebagai transaksi pembelian dan penagihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek klien atau penjualan kepada perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang tersebut. Di dalam kegiatannya ada beberapa perusahaan anjak piutang. Yang pertama yaitu mengambil alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua yaitu mengelola usaha penjualan kredit atau pembiayaan suatu perusahaan. Kemudian konsep anjak piutang dalam konvensional dan konsep hawalah dalam Islam. Dalam konvensional, anjak piutang atau factoring merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya atau misalnya tagihan dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan. Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset atau piutang. Dan yang ketiga yaitu pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Konsep anjak piutang atau factoring yang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilah hiwalah, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan hiwalah diperbandingkan syariah. Oleh karena itu, perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang dalam fikih muamalah disebut dengan istilah hiwalah atau hawalah. Hukum hiwalah tersendiri itu adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Namun demikian, hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak terbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan hutang. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya, maka ia bertindak zalim
Namun, jika tidak bisa membayarnya secara langsung, maka hutang tersebut dapat dialihkan kepada seseorang yang lain. D. Manfaat anjak piutang. Manfaat bagi klien, di mana manfaat yang dapat diterima klien terdiri dari dua. Yang pertama, manfaat karena menerima jasa pembiayaan. Yang kedua, manfaat yang diterima karena jasa non-pembiayaan. Manfaat bagi faktor atau lembaga faktoring, di mana manfaat utama yang diterima lembaga faktoring adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Dalam hal ini, fee tersebut terdiri dari dua. Yang pertama, diskon fee, yaitu fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan oleh faktor. Yang kedua, service fee, yaitu fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Saya Riza Umami akan menjelaskan tentang mekanisme anjak piutang untuk tagihan dan promis. Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, antara lain yang pertama kreditur atau klien, merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan, seperti menyerahkan tagihannya untuk ditagih atau dikelola, atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli, sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau faktoring merupakan perusahaan yang mengambil alih atau dikelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur atau nasabah merupakan pihak yang mempunyai masalah utang kepada kreditur atau klien. Pada umumnya, kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan dalam bentuk pembelian tagihan milik klien supplier. Selanjutnya, proses kegiatan anjak piutang ini dapat dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan atau account receivable dan promise atau promissory notes. Mekanisme anjak piutang untuk tagihan. Kegiatan anjak piutang untuk tagihan ini atau disebut juga account receivable factoring didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah yang dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengambil alih tagihan dari penjual atau supplier kepada perusahaan anjak piutang. Pengalihan tagihan tersebut atas persetujuan atau pengetahuan pembeli atau customer. Anjak piutang untuk promise. Transaksi anjak piutang dengan menggunakan promise atau promissory notes factoring berbeda dengan proses anjak piutang tagihan. Proses anjak piutang untuk promise melibatkan pihak lain, misalnya bank, dalam mekanisme pembayaran transaksi jual beli. Dilakukan dengan menerbitkan promise oleh pembeli sebagai bukti surat kepada penjual yang selanjutnya dapat didiskontokan kepada perusahaan anjak piutang. Jenis anjak piutang. Transaksi anjak piutang berkembang sejalan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan supplier. Dalam praktiknya terdapat beberapa macam anjak piutang. Adapun macam-macam anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai bentuk yang dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, segi pemberitahuan kepada pihak customer. Yang kedua, segi keterlibatan klien. Yang ketiga, segi jumlah hutang yang dialihkan. Yang keempat, berdasarkan wilayah.